Kaget setengah mati. Momen John Herdman bingung melihat letak Stadion Gelora Bung Tomo yang berada di area persawahan, tapi sempat puji setinggi langit. John Herdman, lah, kok bisa stadion megah di tengah sawah gini? Perjalanan John Herdman di Indonesia belum selesai. Setelah berkeliling dari Bandung, Jakarta, Bali, lanjut ke IKN, bahkan sampai terbang jauh ke Ternate untuk memantau pemain dan fasilitas sepak bola, kali ini langkahnya mendarat di Surabaya. Tujuannya jelas, menyaksikan laga panas Persebaya melawan Dewa United malam nanti, sekaligus menjalankan tugas utamanya, memantau beberapa pemain timnas yang bermain di dua klub ini. Di Persebaya ada Hernando Ari. Di Dewa United ada Stefano Lillipali, Rafael Struwijk, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana. Tapi sebelum pertandingan itu dimulai, ada satu momen yang benar-benar bikin John Herdman terdiam cukup lama. Bukan karena pemain, bukan karena stadionnya jelek, justru karena letaknya. Mobil yang membawa John Herdman melaju cukup jauh dari pusat kota Surabaya. Semakin lama, pemandangan di kiri kanan bukan lagi gedung, bukan lagi jalan padat, tapi hamparan lahan luas yang hijau dan terbuka. Dari dalam mobil, Herdman sempat melihat keluar sambil mengernyitkan dahi. Ini kita mau ke stadion kan? Karena yang dia lihat seperti area persawahan, luas, terbuka, sepi, hijau, tidak terlihat seperti lokasi stadion besar. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan mulai terlihat bangunan besar berdiri sendirian di tengah hamparan lahan itu. Bentuknya jelas stadion, megah, besar, dominan di tengah area yang sangat luas. Herdman makin bingung. Lah, kok bisa stadion segede itu berdiri di tengah sawah begini? Orang di sampingnya lalu menjelaskan, itu bukan sawah, coach, itu tambak garam. Herdman sempat terdiam, lalu mengangguk pelan. Oh, tambak garam. Tapi tetap saja, kesan pertamanya tidak hilang. Stadion ini benar-benar berdiri di lokasi yang sangat tidak biasa untuk ukuran stadion sebesar itu. Begitu mobil mendekat, bentuk Gelora Bung Tomo makin terlihat jelas. Arsitekturnya kokoh, lingkungannya luas, udara terasa lebih segar dibanding stadion yang biasanya dikelilingi gedung atau jalan raya padat. Begitu turun dari mobil, Herdman langsung melihat sekeliling cukup lama. Angin terasa lebih kencang, area terbuka membuat pandangan sangat jauh. Tidak ada gedung tinggi yang menutup pandangan, yang ada hanya hamparan lahan tambak dan langit yang luas. Dan di tengah itu semua, berdiri Stadion Gelora Bung Tomo. Ini unik sekali, katanya pelan. Masuk ke dalam stadion, kesan keduanya langsung berubah jadi kagum. Tribun besar, rapih, luas. Lapangan terlihat sangat terawat. Rumputnya hijau, rata, dan terlihat sangat sehat. Herdman langsung berjalan mendekat ke sisi lapangan. Dia melihat permukaan rumput cukup lama, bahkan sempat menunduk memperhatikan teksturnya. Rumputnya bagus sekali. Buat seorang pelatih, kualitas rumput bukan hal sepele. Itu mempengaruhi kecepatan bola, kontrol pemain, dan ritme permainan. Dan di GBT, itu terlihat jelas terjaga. Sambil melihat sekeliling stadion, Herdman beberapa kali mengangguk. View stadion ini luar biasa, sangat berbeda dari stadion lain yang saya kunjungi. Dia sudah melihat stadion di Bandung, Jakarta, Bali, IKN, bahkan sampai terbang jauh ke Ternate untuk memantau pemain dan fasilitas sepak bola. Tapi masing-masing punya ciri khas. Tapi GBT ini berbeda. Bukan karena letaknya di kota besar, justru karena letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota. Tenang, terbuka, asri. Menjelang sore, para pemain mulai datang untuk persiapan pertandingan. Fokus Herdman kembali ke tugas utamanya, memantau pemain. Di sisi Persebaya, perhatiannya langsung tertuju ke Hernando Ari, kiper timnas yang selama ini jadi salah satu andalan di bawah Mistar. Saat sesi pemanasan, Herdman berdiri cukup dekat melihat bagaimana Hernando bergerak. Refleksnya, cara dia membaca bola, cara dia berkomunikasi dengan lini belakang. Beberapa kali Herdman terlihat mencatat sesuatu. Hernando terlihat percaya diri, gerakannya ringan, tangkapannya bersih. Lalu di sisi Dewa United, satu persatu pemain yang jadi incarannya mulai terlihat. Stefano Lillipali, Rafael Struwijk, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana. 4 nama ini bukan pemain sembarangan.
Mereka punya pengalaman, punya kualitas, dan punya peran penting di timnas. Herdman memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, bagaimana pergerakan tanpa bola mereka, bagaimana bahasa tubuh mereka sebelum pertandingan. Karena yang dilihat bukan cuma teknik, tapi kesiapan mental dan kondisi fisik. Ketika pertandingan dimulai, suasana stadion berubah total. GBT yang tadi terasa tenang, sekarang penuh suara. Sorakan bonek memenuhi tribun. Atmosfernya hidup. Herdman duduk sambil terus memperhatikan detail permainan. Saat bola mengarah ke Hernando, dia melihat bagaimana keputusan kiper itu di bawah tekanan. Saat bola ada di kaki Lillipali, dia memperhatikan visi bermainnya. Ketika Struijk bergerak mencari ruang, Herdman mengikuti pergerakannya dengan mata. Ketika Kambuaya duel di lini tengah, Herdman memperhatikan kekuatan fisiknya. Dan ketika Egy menerima bola di sisi sayap, dia melihat kecepatan dan keberaniannya. Beberapa kali Herdman terlihat berbicara pelan dengan staf di sampingnya sambil menunjuk ke lapangan. Catatan demi catatan terus dibuat. Tapi di sela-sela itu, dia sempat melihat ke sekeliling stadion lagi. Tribun penuh, lampu stadion menyala terang, angin malam terasa cukup kencang karena area terbuka di luar stadion. Dan dia kembali tersenyum kecil. Stadion ini benar-benar punya karakter. Bukan stadion di tengah kota, bukan stadion yang dikelilingi gedung, tapi stadion megah yang berdiri sendiri di tengah hamparan tambak nyaram dengan fasilitas bagus, rumput berkualitas, dan atmosfer supporter yang luar biasa. Buat Herdman, ini kombinasi yang jarang dia temui. Setelah pertandingan selesai, dia kembali turun ke sisi lapangan sebentar, melihat lagi kondisi rumput setelah dipakai bermain. Masih terlihat bagus. Dia menoleh ke arah tribun yang mulai kosong. Ini tempat yang bagus sekali untuk sepak bola. Kesan awalnya yang kaget karena mengira stadion ini berdiri di tengah sawah, sekarang berubah jadi kekaguman penuh. Justru karena letaknya yang unik, GBT punya daya tarik tersendiri. Dan malam itu, selain mendapatkan banyak catatan penting tentang pemain timnas, John Herdman juga mendapatkan satu pengalaman baru. Melihat stadion megah dengan fasilitas lengkap, rumput berkualitas, dan atmosfer supporter yang luar biasa berdiri di tengah hamparan tambak garam yang luas. Sesuatu yang mungkin tidak akan dia lupakan dalam rangkaian perjalanannya keliling Indonesia.